Ke Pulau Lombok, jangan cuma makan pelecingnya aja foodies. Foodies juga kudu nih makan sajian pedas yang basicnya pakai lombok aka cabe. Here we go, Ihsan Tarori udah siap nih menjajal sate rambige dan sate pusut ala Nusa Tenggara Barat. Foodies, ini aku udah megang sate. Ini sate lilit sih sebenarnya ya. Tapi ini bukan sate lilit sembarang sate lilit ya. Memang dia prosesnya kayak dililit gini ya Foodies ya. Tapi ini sebenarnya aku lagi ada di Lombok. Ini ada di namanya sate rembiga. Jumiati Hafid, founder Hajah Nafisah. You know what Foodies? Dalam satu hari orang ini bisa jual sampai 5.000 tusuk sate loh. Wadidaw kan? Ya gimana enggak, warung sate rambige Hajah Nafisah udah jualan hampir setengah abad tuh Foodies. Iya, udah berdiri sejak tahun 1976. Jadi wajar kalau pelanggannya udah banyak, laris, legend gitu loh. Ya, nih kalian lihat ya Foodies ya. Ini dia bentuknya kayak gini, ini sate lilit kayak gini. Tuh mbaknya tuh lagi buat juga itu dari tadi ya. Dia bener-bener, itu pakai apa Mas? Kalau ini air biar nggak lengket. Biar dia nggak lengket ya. Betul, tapi dia pun udah dililit gini, dia tetap nggak lengket ya. Dipegang-pegang gini juga tetap bisa terpisah ya. Bisa terpisah. Dua macam sate yang bakal Ihsan bakar ini punya bentuk yang berbeda ya Foodies. Sama-sama terbuat dari daging sapi, tapi sate lilit atau sate pusut ini dibuat dengan menggiling daging sapi sampai halus, lalu diadoni dengan kelapa parut, cabai, gula aren, dan berbagai rempah dapur. Nah, sementara sate rambige, daging sapinya dipotong dadu dan telah melewati proses marinasi dengan rempah dan bumbu pedasnya. Jadi dia ada yang bentuknya lilit, ada yang bentuknya daging sapi kayak begini ya. Daging sapi yang kayak begini benar-benar masih berbentuk kayak sate-sate pada umumnya. Cuman bisa terlihat ya Foodies. Nih, kalau kita lihat bumbunya itu kaya banget, bumbunya itu banyak banget, gak pelit-pelit sama bumbu. Foodies, berbeda dengan sate Madura atau sate pada umumnya, dua sate khas Pulau Lombok ini emang gak pakai bumbu kecap atau persausan seperti bumbu kacang ya Foodies. Habis dibakar, ya udah siap aja tuh buat disantap. Nah, biar satenya punya teman, kita sandingkan yuk dengan menu khas Lombok lainnya. Tidak lain dan tidak bukan kangkung pelecing. Join ke meja. Bismillahirrahmanirrahim. Ihsan, kita makan yuk. Oh my god. Oh my god. Foodies, dagingnya empuknya pas, bumbunya meresap sampai ke dalam. Dan seperti dugaan aku, ini kayaknya ada gulanya sedikit juga. Karena memang dia ada manis-manisnya. Foodies, gimana nggak ngeresep-sep coba? Daging sapinya dimarinasi selama lebih dari 1 jam. Jadi rasa rempah-rempahnya seperti rasa cabai, bawang, ketumbar, hingga asam terasa banget di setiap gigitan. Apalagi sate ini tuh nggak hanya didominasi dengan rasa pedas aja, tapi uniknya rasa manisnya juga menyapa tipis di setiap gigitan. Ini lazis. Nih ya, tekstur dagingnya itu beneran empuk banget tuh, ya. Dia memang bukan yang selembek itu, tapi dia masih berserat-berserat gitu. Justru itu yang bikin sensasi makan satenya itu enak gitu. Jadi dia masih ada serat-seratnya gitu, tapi empuk, gampang dikunyahnya. Dan potongan-potongannya itu pas. Definisi kayak one bite, tapi enak. Satu kali gigitan, definisi dapat nikmat yang luar biasa. Dalam satu tusuk sate ini emang full of daging aja, perlemakan gak ikut join, teksturnya pas, aromanya juga gak kalah nikmat. Satenya dibakar dengan aren nih Foodies, jadi aroma rempah dan aroma bakar terasa banget di setiap tusukannya. Is lazis bingo! Campurin nama ini. Ini definisi jodoh. Lontongnya, terus juga satenya, definisi jodoh. Ini kalau kalian lihat lontongnya juga, dia tuh kayak moist gitu. Dan yang bikin makin sedap, aroma daun pisangnya. Aroma daun pisangnya tuh santer banget, berasa banget. Ini begitu masuk ke mulut, meledak aroma daun pisang, meledak asap dari pembakaran satenya. Jadi bikin dia makin nikmat. Nah. Foodies, pendamping lontong nih Foodies untuk satenya. Bentuknya nggak lonjong ya, tapi segitiga. It's unik nih. Yuk lanjut, mau masih hangat, just atau kita coba ini sate pusutnya. Bisa kalian lihat Foodies tuh. Ini makin siang makin rame yang datang ke sini. Wajar aja sehari dia bisa habis 5.000 tusuk ya kan. Sekarang kita cobain ini ya. Kita cobain sate pusut atau sate lilitnya. Definisi kenikmatan yang hakiki. Jadi dia ada manis-manisnya.
Masih sama, ada manis-manisnya sama kayak tadi, ya, yang berbumbu tadi. Cuman, kalau yang ini, yang pusut, dia manis-manisnya itu lebih dominan dari manis kelapanya. Jadi rasa kelapanya itu, dia ngeluarin manis-manis, ditambah, kok aku ngerasanya ini kelapanya dia bukan kelapa yang tua banget gitu. Jadi dibilang muda banget enggak, tapi dibilang tua banget juga enggak. Makanya dia masih ada manis-manis dari si tekstur kelapanya tadi itu. Foodies, tekstur sate pusut udah pasti berbeda dengan tekstur sate rambige. Sensasi makan sate pusut lebih gampang buat dikunyah. Yes, karena dagingnya udah digiling halus. Apalagi ada campuran kelapa parutnya, bikin teksturnya lebih kenyal dan buyar saat digigit Foodies. Selain rasa pedas, rasa sate pusut juga lebih didominasi rasa manis gurih. Karena selain pakai gula merah, kelapa yang digunakan ini juga pakai umur sedang. Jadi punya cita rasa manis gurih yang lebih tajam ya dari yang kelapa tua tuh Foodies. Ini nikmatnya luar biasa, enak banget, rempahnya berasa, semuanya berasa. Ini tuh buat aku, kalau kalian malas makan sate, makanlah sate Rembiga. Kenapa? Karena dia udah dipermudah. Kalau kita makan sate-sate yang lain, itu kan bumbunya dipisah-pisah semuanya. Pakai kecap lah, pakai kacang lah, pakai apalah, pakai cabai potong lah. Ini enggak. Satu gigitan kalian bisa ngerasain semuanya. Pedas ada, manis ada, gurih ada, teksturnya ada. Sensasinya lihat ini. Dengan tusukan seperti ini, buat dia makin mantap, menyala. Foodies tahu yang lebih mantap nggak menyala lagi? Yes, harganya Foodies. Satu porsi sate rembige dan juga sate pusut ini cuma 25.000 aja. Dapat 10 tusuk sate loh. Wadidaw, ini sih receh pakai banget ya. So Foodies, kalau ke Lombok jangan lupa mampir ke Sate Rembige Hajah Nafisah. Lokasi warungnya deket banget dari asal muasal sate ini kok, yakni Desa Rembige. Tepatnya di kawasan Jalan Sudirman, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Buka dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Yang pasti Foodies, kalau kalian mau dapat rekomendasi makanan receh tapi rasanya nggak recehan, kalian wajib banget tonton Makan Receh setiap harinya di Trans 7. Makan Receh, menu receh tapi rasanya nggak recehan Foodies.